Baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah konsep diakronik atau kronologis dalam sejarah. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan diakronik dan kronologi. Oke, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, melalui. Kronos artinya waktu. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa diakronik adalah sesuatu yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Sejarah itu memanjang dalam waktu. Kemudian kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan juga logos. Kronos yaitu artinya waktu, logos artinya ilmu. Jadi, kronologis adalah ilmu tentang waktu yang selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Contoh diakronik dalam sejarah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa sejarah diakronik itu artinya adalah sejarah dibatasi oleh waktu. Contohnya adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1950 sampai 1389. Kemudian perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Contoh kronologis dengan dibantu oleh periodisasi, yaitu masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Masa kolonialisme Barat, kemudian masa kependudukan Jepang dan masa revolusi. Masih banyak lagi nak, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi. Oke, kita masuk ke konsep sinkronik dalam sejarah. Sinkronik, pengertian sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang artinya dengan dan kronos artinya waktu. Jadi sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Contohnya ini adalah buku tentang orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Jadi yang menandakan sinkronik adalah sama-sama membicarakan waktu, namun dia lebih dalam dibandingkan dengan diakronik. Diakronik itu membicarakan waktu juga, namun tidak begitu dalam, tidak sedalam di sinkronik. Kemudian ada pertanyaan nih, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Nah, ini adalah pertanyaan kritis anak ya. Untuk apa kronologis itu dan sinkronik? Nah, ini jawabannya. Jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir diakronis atau kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Jika kita berpikir sinkronis dalam sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Nah, ini ada post-testnya nak ya. Nah, baca post-test 1 sampai dengan 5.